Saya Mayang Sungke. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai materi teks negosiasi kelas 1 SMA Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mayang Sungke. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis, dan unsur pembangun dalam negosiasi. Pasti kita sering dong mendengar kata nego. Nego ini adalah kepanjangan dari negosiasi. Jadi, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kedua belah pihak berdialog, yang pertama untuk menemukan solusi yang terbaik agar menemukan jalan yang terbaik. Yang kedua, untuk bersama meminimalkan kerugian kedua belah pihak. Dan yang ketiga, tentu saja menyatukan perbedaan. Jadi, negosiasi ini banyak sekali jenisnya. Misalnya, yang pertama ada perdagangan. Bukan hal yang asing bahwa ketika kalian pergi ke pasar, pasti ada interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, ketika interaksi tersebut biasanya ada negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik pada sebuah barang. Yang kedua, negosiasi pekerjaan. Jadi, ketika kalian sudah lulus sekolah, ada saatnya kalian akan bernegosiasi dengan bos kalian atau mungkin dengan mitra kerja kalian untuk merundingkan tentang pekerjaan. Misalnya untuk meminta tambahan gaji, untuk meminta izin, cuti, dan sebagainya. Yang ketiga, negosiasi tentang peraturan atau kebijakan. Nah, kalau negosiasi ini sering sekali kita pakai untuk berinteraksi dengan guru, teman, ataupun orang tua. Misalnya, kebijakan dari orang tua kalian ketika malam kalian diperbolehkan untuk bermain handphone. Kemudian, masing-masing orang tua itu biasanya memiliki kebijakan tertentu. Contohnya, di atas jam 9 malam itu sudah tidak boleh lagi memainkan handphone. Selanjutnya, ada contoh kebijakan guru. Ketika melaksanakan ulangan, kalian biasanya suka protes tuh sama guru. Bu, hari ini jangan ulangan dulu dong. Hari ini banyak sekali mata pelajaran lain. Jadi ulangan juga nanti saya bingung belajarnya seperti apa. Nah, itulah yang namanya kalian negosiasi. Kalian mulai merayu guru kalian agar ulangannya mungkin diundur atau juga diberi kelonggaran waktu lagi untuk belajar. Jadi, dalam negosiasi ini ada kesepakatan atau persetujuan. Ini biasanya hal ini terjadi yang bersifat non formal. Kemudian yang keempat, ada negosiasi konflik. Namanya juga konflik, pasti ada perdebatan atau perseteruan di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antara individu, antar kelompok, atau bahkan antar negara. Contohnya, kalian mungkin pernah mendengar ada konflik antara negara Indonesia dengan negara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian konflik tersebut diselesaikan dengan negosiasi. Nah, berarti gak ada alasan lagi dong untuk kita mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia tentang negosiasi ini, karena pembelajaran ini sangat penting di kehidupan sehari-hari kalian. Biasanya orang yang jago bernegosiasi nanti harapannya bisa menjadi orang yang pandai dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Selanjutnya ada unsur pembangun dari teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi itu ada beberapa unsur yang harus ditaati keberadaannya. Yang pertama adalah partisipan. Jadi, partisipan ini adalah pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Jadi, kalau misalnya negosiasi jual beli, maka ada pedagang dan pembeli. Itulah yang namanya partisipan.
Biasanya partisipan itu ada dua, yakni pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Tetapi kadangkala dibutuhkan juga pihak ketiga, yakni sebagai pihak penengahnya. Kalau misalnya negosiasi itu dirasa agak sulit atau juga membutuhkan perantaran, tapi intinya partisipan di dalam negosiasi itu minimal ada dua. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan. Jadi, kalau di dalam negosiasi itu harus ada perbedaan kepentingan. Yang kalau misalnya kepentingannya sama, nggak perlu dong ada negosiasi. Jadi, contohnya kalian pengen beli HP, kemudian orang tua kalian tidak menyetujui. Nah, kemudian kalian harus meyakinkan orang tua kalian. Kalau misalnya kalian memang sedang membutuhkan HP, itulah yang dinamakan perbedaan kepentingan. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Nah, ketika kalian meminta HP itu, kan kalian mengajukan kepada orang tua kalian. Tetapi kemudian orang tua kalian itu merasa bahwa HP kamu yang kemarin masih bagus, kenapa harus beli lagi? Nah, kamu nawar di situ untuk mungkin memang dari segi fisiknya HP itu masih bagus, tapi ternyata HP itu sudah baterainya mulai rusak atau lowbat. Biasanya kita bisa ngecas sampai 5 kali. Nah, itu kan dapat mengganggu pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian punya alasan untuk meminta HP baru. Yang keempat, adanya kesepakatan. Ujung dari sebuah negosiasi itu adalah adanya kesepakatan. Jadi, kalau misalnya sebuah negosiasi terus tidak mencapai kesepakatan, ya berarti negosiasinya itu gagal. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Siti Putri Aprilia akan menjelaskan mengenai struktur teks negosiasi. Secara kompleks, struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan struktur yang pertama kali muncul dan menjadi pembuka percakapan sebuah negosiasi. Penggunaan kata dalam bagian ini mengarah pada ucapan basa-basi seperti sapaan, salam, dan sebagainya. Yang kedua ada permintaan. Pada bagian ini, yang umumnya berisi pertanyaan mengenai barang atau masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga ada pemenuhan. Pihak terikat memberitahukan tentang barang atau permasalahan agar lawan interaksi menjadi lebih paham. Bagian ini juga menjelaskan serta menjawab pertanyaan dari permintaan yang telah diajukan. Yang keempat ada penawaran. Inti dari sebuah negosiasi adalah terjadinya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan mengajukan beberapa usulan yang akan menguntungkan. Bagian ini juga menjadi titik kemunculan atau awal mula terbentuknya sebuah kesepakatan. Yang kelima ada persetujuan. Hasil dari sebuah penawaran di mana proses tawar-menawar dapat dikatakan berhasil. Dalam tahap ini, kedua belah pihak sudah memiliki jalan tengah atau kesepakatan yang telah disetujui bersama, dan tentunya saling menguntungkan. Yang keenam ada pembelian. Terjadinya transaksi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Contohnya adalah transaksi jual beli antara yang menawarkan dengan pembeli sebagai si pembayar uang. Yang ketujuh, bagian penutup. Bagian akhir dalam negosiasi yang menandakan bahwa percakapan atau perundingan telah selesai. Bagian ini umumnya melibatkan percakapan basa-basi tetapi memiliki arti. Seperti contohnya, senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan teks negosiasi. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan teks negosiasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh jalan keluar berupa kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, untuk mempersatukan perbedaan pendapat yang ada dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, untuk menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, di sini kami memberikan contoh negosiasi singkat antara guru dengan salah satu siswanya tentang pengumpulan tugas. Selamat pagi anak-anak.
Selamat pagi, Ibu. Hari ini Ibu akan memberitahu tugas untuk esok hari adalah membuat kelompok berjumlah 3 orang dan membuat makalah tentang perang perlawanan yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Maaf, Bu, sebelumnya. Tapi sepertinya tidak akan beres, Bu, kalau besok. Pasti beres jika kalian mengerjakannya dengan tekun. Berhubung tugas yang Ibu berikan merupakan tugas kelompok yang mengharuskan diskusi dan pengumpulan materi dari masing-masing anggota kelompok, bagaimana kalau tugasnya dikumpulkan minggu depan, Bu? Minggu depan itu sudah dekat dengan ujian akhir. Jadi materi minggu depan adalah latihan ujian. Tapi, Bu, jika tugasnya harus dikumpulkan besok, kami tidak memiliki waktu untuk berdiskusi. Beberapa siswa di kelas harus langsung pergi ke tempat les sepulang sekolah, sehingga pasti tidak efektif jika harus selesai besok. Bisa jadi ada orang dalam kelompok yang tidak bisa hadir. Tapi jadwal latihan minggu depan tetap tidak bisa diganggu. Bagaimana jika tugasnya dikumpulkan 2 hari lagi, Bu? Agar kami memiliki waktu untuk berdiskusi dan menyiapkan makalah dengan baik. Jika tugas dikumpulkan 2 hari lagi, namun makalah tersebut harus kalian presentasikan di kelas saat itu juga. Dan bagi yang tidak mengumpulkan tidak akan mendapatkan nilai. Apakah kalian setuju jika begitu? Setuju, Bu. Terima kasih atas pengertiannya, Ibu. Demikian penjelasan mengenai teks negosiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.